Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana persiapan di PT UN karena sidang perdana ini rencananya akan dimulai pada pukul 10. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh. Nadila, bagaimana kondisi di sana? Persiapannya seperti apa? Silakan. Ya, Sira, Rati, dan juga pemirsa, betul bahwa sidang perdana gugatan dari PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum hari ini akan berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda sidang yaitu pemeriksaan pendahuluan. Situasi terkini dari PT UN sendiri masih tampak sepi. Ini kami melihat belum ada persiapan yang pasti akan agenda yang akan berlangsung pada pukul 10 nanti ini karena memang informasinya agenda sidang hari ini akan berlangsung secara tertutup. Namun, Sira, Rati, dan juga pemirsa dapat informasikan bahwa di bagian depan dari gedung PT UN ini sendiri sudah ada tim pengamanan baik dari TNI dan juga Polri, dan informasinya ini nanti akan ada 3.000 massa aksi yang akan hadir di PT UN sendiri untuk turut serta mendengarkan persidangan pada hari ini. Namun ini akan kami konfirmasikan kembali dan update kembali Sira dan juga pemirsa. Tentunya dalam persidangan hari ini yang beragendakan yaitu pemeriksaan pendahuluan akan menghadirkan kedua belah pihak baik dari PDI Perjuangan ataupun dari Komisi Pemilihan Umum. Dari PDI Perjuangan sendiri ini telah terkonfirmasi oleh kami bahwa pihak yang akan hadir ini adalah tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan, sedangkan dari KPU sendiri belum dapatkan informasikan karena belum ada konfirmasi pasti mengenai siapa saja yang akan hadir dalam persidangan hari ini dari Komisi Pemilihan Umum. Kemudian terkait dengan persiapan ini sebelumnya dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan telah mengonfirmasikan ataupun memberikan informasi kepada awak media bahwa sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menjalani sidang perdana yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi nanti. Yang mana salah satu persiapan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari PDI Perjuangan ini adalah mempersiapkan pokok-pokok pernyataan ataupun hal-hal yang akan memperkuat dugaan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum, yakni kita ketahui bersama gugatan ini ditujukan oleh KPU terkait dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintahan dalam hal ini yaitu KPU dalam hasil pemilihan presiden 2024 mendatang. Selain itu juga tentunya dari persiapan pokok-pokok pernyataan yang akan memperkuat dugaan dari tim kuasa hukum PDI Perjuangan ini sendiri, ini juga dilakukan atas dugaan permohonan yang dilakukan, yang mana memang pelanggaran hukum yang diduga dari PDI Perjuangan ini menduga bahwa KPU mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tanpa melalui DPR RI ataupun tanpa melalui rapat dengar pendapat umum. Nah, sama dengan PDI Perjuangan sendiri, dari KPU juga telah mengonfirmasikan apa saja persiapan yang akan dilakukan untuk menjalani sidang hari ini, yakni jawaban-jawaban yang telah dipersiapkan oleh KPU untuk menjawab setiap sangkaan ataupun setiap dugaan yang dilontarkan dari pihak PDI Perjuangan. Di antaranya Idham menyampaikan bahwa dua putusan perselisihan hasil pemilu PHPU Pilpres 2024 yang kemarin telah diputuskan oleh MK ini akan menjadi bahan acuan dari KPU untuk menghadapi gugatan dari PDI Perjuangan. Lantas apa saja dua putusan tersebut? Dua putusan ini adalah menyatakan bahwa seluruh permohonan yang diajukan oleh paslon 01 dan 02 ini ditolak dan lain sebagainya. Kami akan terus mengupdate mengenai persidangan pada hari ini. Sementara itu Sira dan juga Rati. Baik, terima kasih Nadila Saleh, informasi langsung dari PT UN Jakarta Timur. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Prof. Asrun. Kalau kita melihat ini artinya di ujung muaranya sidang ini akan seperti apa hasilnya? Apakah apa yang disampaikan dari PDI Perjuangan itu akan bisa terrealisasi begitu? Ya, pertama-tama sengketa Pilpres sudah selesai. Ya. Bahkan gugatan terhadap proses pemilu sendiri dilakukan oleh kubu paslon 01 dan 02 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan. Arti selesai. Jadi apa yang dilakukan oleh PDIP menggugat ke Petun adalah jalan buntu yang terakhir. Ya, saya bilang jalan buntu yang terakhir. Dan sudah daluarsa. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dipersoalkan sekali lagi ya, yang dipersoalkan adalah penetapan pasangan calon 02 Prabowo Gibran. Kalau mau gugat itu jauh-jauh hari. Ini sudah lewat masanya 90 hari. Karena dipakai celah yang lain. Namanya disebut tindakan faktual. Tapi tindakan faktual itu bukan di awang-awang. Apa yang hasil dari tindakan faktual? Hasil dari tindakan faktual adalah
keputusan KPU tentang penetapan Prabowo Gibran. Oh. Sudah selesai, sudah lewat. Jadi mereka bungkus, ya. Kemudian diajukan dulu. Jadi betul tadi kata Pak Ilham, dasar untuk melawan ini adalah putusan MK yang menolak secara keseluruhan. Jadi tidak ada celah untuk mereka ini. Dan kemudian kalau misalnya menunda terhadap ini, dasarnya apa? Menunda pelantikan. Yang mau digugat apa? Ya kan ini kan nggak bisa. Ya. Apalagi KPU. Yang menyelenggarakan pelantikan bukan KPU nanti. Ya kan jadi presiden itu dilantik di gedung oleh MPR ya di hadapan anggota parlemen, anggota MPR dan kemudian selesai urusannya. Jadi sekali lagi saya lihat ini persoalannya sudah daluarsa dan kemudian upaya hukum dilakukan oleh PDI pada jalan buntu di akhir. Iya, tapi apakah besar kemungkinannya dalam arti begini, dengan hasil putusan PT UN nanti akankah juga bisa membatalkan keputusan MK, keputusan KPU, dan ini akan berjalan sesuai dengan timelinenya dalam arti saat pencalonan, saat pelantikan juga masih akan berjalan sesuai tanpa menunggu hasil dari PT UN ini. Tidak ada kewenangan PT UN untuk menolak atau menggagalkan keputusan MK yang kemarin. Ini dua ranah peradilan yang berbeda. Tapi kalau misalnya terbukti misalnya apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan melanggar hukum gitu KPU, nah itu arah hukumnya kan seperti apa? Sebelum kalau mereka menganggap ada pelanggaran hukum pada proses kemarin, mereka gugat ke Bawaslu. Ya, tidak puas ke Bawaslu, mereka ke PT UN. Langkahnya seperti itu. Seharusnya sebelum ada di MK itu. Betul, tapi mereka tidak menggunakan haknya. Nah sekarang bagaimana caranya nih? Ya kan, triknya gimana? Dipakai tindakan faktual. Dasar tindakan faktual adalah penetapan Prabowo Gibran. Jadi saya mau ke Prof Gayus tadi dikatakan ini jalan buntu, Prof. Nampaknya juga tidak begitu besar peluangnya nantinya untuk diterima juga oleh PT UN. Saya akan menjelaskan mengenai RK Omnas atau final and binding putusan MK itu betul. Terhadap apa? Terhadap perselisihan hasil. Saya berulang-ulang di banyak media mengatakan jangan salah berpikir. Yang kami ajukan juga bukan yang diterangkan barusan ini oleh Profesor Andi Asrun. Telat dan sebagainya. Telat itu adalah kalau kita menggugat tentang proses melalui Bawaslu dalam waktu 5 hari. Kami sangat paham. Tetapi yang kami ajukan adalah perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dalam hal ini KPU. Tidak ada batasan-batasan seperti itu, karena perbuatan disebutkan sah. Bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dengan menyimpangi berbagai aturan, memutuskan calon-calon yang sah. Padahal pada calon cawapres ini banyak yang tidak sah secara pandangan hukum. Kemana? Arah hukum juga ke PT UN. Tidak dan telat. Kami sangat paham. Waktunya 5 hari dengan melalui Bawaslu, bandingnya ke PT UN dan sebagainya itu sudah jelas kami pelajari dan berulang-ulang kami sampaikan di publik. Termasuk bagaimana sikap dari KPU. Nah, saya tekankan lagi bahwa kami langkah yang ketiga. Kalau saya boleh bagi 3-1 sengketa hasil yang putusannya harus final and binding ya. RK Omnas bukan interpartis, itu jelas. Tetapi saya ulangi bahwa kami ini mempersoalkan perbuatan melawan hukum oleh penyelenggara negara pemilu yang bernama KPU. Kesalahan apa saja? Ada 2 tadi kerangkanya. Itu ada jalurnya yang diberikan waktu sampai dengan 90 hari ya untuk dimulai dari ditemukannya masalah yang terjadi atau terjadi masalah itu. Agar paham semua orang ini, kalau membatalkan putusan MK tidak bisa. Kami yakin dan kami tahu tidak mungkin ada putusan lain membatalkan MK. Tetapi ingat, ada lembaga lain yang mungkin menjadi karakteristik dari putusan PT UN itu yang disebut sebagai dual matership atau kemanfaatan. Masa banyak akan berbicara apa. Itu nanti wilayahnya MPR menentukan mau melantik apa tidak. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang mendahului proses atau mendahului kejadian mengenai pemilu. Nanti MPR memperhatikan dari wadah rakyat di seluruh Indonesia ini akan mengambil sikap. Kalau betul terbukti KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, itu nanti akan berdampak apa ke masyarakat kalau dipaksakan melantik. Ini bukan satu upaya yang membatalkan putusan MK. Saya ulangi ke semua ahli
ke semua masyarakat. Tidak membatalkan, pasti tidak. Tetapi kalau terbukti nanti bahwa KPU melanggar hukum dan dalam melakukan jalannya pemilihan umum 2024 ini, artinya masyarakat akan dikejutkan, akan dibukakan matanya bahwa ada pelanggaran diawali oleh KPU dalam menetapkan calon wakil presiden. Gibran Rakabumi Raka ini memang menjadi persoalan masyarakat. Ya, Prof Gayus. Ya, Mas Idam, silakan Mas Idam dijawab tadi apa yang disampaikan oleh Prof Gayus bahwa mengatakan KPU ini sudah ada begitu bukti-buktinya melanggar hukum gitu, Mas Idam. Ya, tentunya kami tidak punya kapasitas membantah apa yang disampaikan oleh Prof Gayus, tapi pada kesempatan ini menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dari 2 putusan Mahkamah Konstitusi terhadap PHPU Pilpres, yang dimana intinya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober itu sudah sesuai dengan konstitusi. Itu yang perlu kami highlight. Dan oleh karena itu, ketika ini sudah sesuai dengan konstitusi, apalagi yang menyatakan ini adalah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya, yang dimana Mahkamah Konstitusi mengapresiasi bahwa KPU telah menjalankan prinsip jujur dan adil, sehingga memberikan kepastian hukum kepada warga negara dalam mengikuti proses kontestasi. Lalu, lembaga mana lagi yang sekiranya dapat kita rujuk? Yang jelas-jelas Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi lah sebagai penginterpretasi tunggal terhadap konstitusi, yang saya sangat yakin Prof Gayus sangat memahami tentang posisi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Ya, dan oleh karena itu mari kita tunggu proses persidangan di PT UN, karena tentunya perdebatan ini tidak akan melahirkan sebuah putusan. Perdebatan ini hanya sharing pendapat, dan kami sebagai penyelenggara pemilu di awal kami tegaskan kami menghormati proses peradilan di PT UN dan kami juga siapkan jawabannya. Oke, baik. Nanti kita juga akan melanjutkan perbincangan, mendengarkan juga pernyataan dari Prof Gayus dan juga Prof Andi Asrun dan juga Mas Idam. Tapi kita tahan dulu sejenak ya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami.